Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, kami dari kelompok Universitas Indonesia, kami akan melakukan observasi kampus. Dan sekarang kita lagi berada di Universitas Indonesia. Perkenalkan, nama saya Valen dari kelas 11-2. Nama saya Naili dari 11-3. Nama saya Putri Aisyafina dari 11-2. Nama saya Marzila Jelita Pasaribu dari kelas 11-3. Nama saya Ronald Wigres dari kelas 11-6. Nama saya Revina Abigail dari 11-7. Nama saya Lina Resya Kuinara dari kelas 11-1. Dan nama saya Hana Fitrianingsih dari kelas 11-11. Stay tune. Jadi hari ini karena sesuai tugas, saya mewakili teman-teman saya ingin melakukan wawancara bersama kakak-kakak. Hai Kak. Oke, halo, aku Nesha dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Korea angkatan 2023. Halo. Halo, aku Fiada dari BKK 23, panggilannya Vivi. Halo, nama aku Arin dari BKK 23. Halo, aku Nabila, aku juga dari BKK 23. Halo, aku Jane dari BKK 23 juga. Halo, aku Alia dari BKK 23. Kami dari SMA 10 Kota Bekasi. Di sini menanya deskripsi sejarah singkat kampus UI yang pertama. Oke, ini aku jawab sesuai dengan pemahaman aku aja ya. UI itu pertama kali dibangun itu 1849. Aku lupa deh nama Belandanya apa, pokoknya di bawah pemerintahan Belanda. Terus UI itu awalnya sepertinya di Yogyakarta, karena waktu itu Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia. Terus habis itu karena akhirnya ibu kota pindah ke Jakarta, akhirnya UI itu ikut pindah ke Jakarta. Nah, untuk fakultasnya sendiri, kalau nggak salah dulu tuh cuma ada berapa ya? Ada sastra, hukum, kedokteran, sama apa ya satu lagi, dan itu tuh nggak hanya ada di satu tempat aja, jadi kayak tersebar gitu, ada yang di Surabaya, ada yang di Makassar. Nah itu tuh akhirnya pecahan dari Universitas Indonesia tadi itu jadi universitas lain. Terus kemudian UI itu akhirnya di tahun berapa pindah membangun gedung di Salemba, di Rawamangun, sama saya lupa satu lagi apa. Pokoknya akhirnya dibesarin lagi di Depok sini, dan akhirnya pada tahun 1980-an UI itu punya 2 cabang di Depok sama di Salemba. Untuk yang di Depok ini Biasanya S1. nah ya, untuk sarjana, dan kebanyakan fakultas adanya di Depok. Untuk yang di Salemba itu khusus kedokteran gigi sama pasca sarjana. Itu sih untuk pertanyaan pertama. Kalau fakultas sekarang yang dipunya UI itu apa aja Kak? Kalau boleh tahu. Ini FIB. Ya. Ada, kalau nggak salah ada 14 fakultas, 1 vokasi, dan 2 sekolah. Ya. Untuk 14 fakultasnya coba kita absen ya. FIB, Ilmu Budaya, terus itu ada FK, Kedokteran, FKG, Kedokteran Gigi, FKM, FKM, Kesehatan Masyarakat, FIK itu Keperawatan, terus Teknik, FMIPA, ada Fakultas Farmasi, terus Psikologi, FISIP, FEB, terus ada FIA. Oh ya, ada FIA itu ilmu administrasi, terus ada Faskom itu ilmu komputer, apa lagi? Itu udah berapa? Hukum udah. Belum. Hukum sama apa lagi sih? Banyak. Vokasi. Udah. Iya, vokasi. Terus vokasi. Terus ada 2 sekolah, ilmu lingkungan sama apa gitu. Baik, dilanjut sama teman saya yang berikutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk jalur SNBP rata-rata nilai raportnya itu minimal dan diterima di jalur ini tuh berapa? Oke, ini aku mau ngejawab ya. Jadi waktu itu aku dikasih tahu sama guru BK aku tuh
di pendidikan Korea yang di Bandung misalnya itu UPI itu 89. Jadi begitu aku ngelihat nilai rapot aku itu tuh aku tuh udah memadai. Tapi aku masuk ke sini itu nilai rapot aku itu sekitar 90, ke atas. Terus ada teman aku satu lagi nih yang SNBP juga. Juga SNBP, terus tapi aku masuk ke sini tuh nilai rapot aku tuh sekitar 88 koma, dan itu masih bisa keterima di sini. Jalur SNBP. Jadi sebenarnya kalau SNBP itu banyak faktornya ya. Iya. Dari sekolah, dari nilai, dari kakak kelas, betul, prestasi juga. Oh iya, aku masuk ke sini tuh kebetulan nggak ada kakak kelas aku yang masuk dari jalur SNBP, tapi kalau misalnya dari SIMAK tuh ada satu. Oh, oke. Kalau jalur SNBT dan Mandiri minimal skor UTBK-nya berapa? Eh, Arin, Tahu aku yang nilainya lumayan rendah itu ya, di range 633 kalau nggak salah. 633. Iya. 625. Buat bahasa Korea aja atau buat buat bahasa Korea. Karena kalau yang kalau fakultas lain pasti biasanya lebih Kedokteran 700. Waktu itu kita kedokteran 700. prodinya lebih ketat udah sih. accounting berapa accounting? Accounting kayaknya 700-an ke atas deh biasanya. Iya, sana ya. Oke, thank you Kak. Apakah setiap program studi memiliki persyaratan khusus dalam seleksi masuk seperti beberapa mata pelajaran tertentu yang nilainya harus tinggi sebagai prasyarat? Setauku iya, untuk SNBT itu pasti setiap jurusan itu ada pembobotan nilai. Jadi misalnya di teknik pengetahuan kuantitatifnya itu harus misalnya biasanya tuh 700 gitu atau enggak paling tingginya. Terus kalau misalnya FK ya sama ya juga PK sama PM-nya. Nah, kalau misalnya bahasa mungkin pembobotannya tuh beda. Kita lebih ke bahasanya ya, bahasa Indonesianya, PBM, PPU gitu. Jadi ya, SNBP juga kan kalau misalnya mata pelajaran. aku lebih tinggi di mata pelajaran bahasa di rapot. Jadi gitu. Lanjut, apakah dalam penerimaan mahasiswa baru ada jalur zonasi untuk calon mahasiswa baru yang tinggalnya di wilayah sekitar kampus? Enggak ada. Oke, makasih Kak. Mengenai beasiswa yang tersedia di kampus UI, apakah ada mahasiswa yang gratis selama kuliah sampai lulus? Ada aku. Oh, aku kebetulan nerima beasiswa KIP, dan itu tuh bukan cuma di UI aja sih, itu bisa di seluruh Indonesia juga. Jadi itu bisa daftar untuk anak-anak yang emang butuh beasiswa gitu. Dan itu tuh dapat uang jajan, maksudnya uang jajan per bulannya dapat, sama uang kuliahnya tuh udah dibayarin sampai lulus kayak gitu. UKT-nya udah persyaratannya itu sebenarnya ada di laman Kemendikbud, jadi nanti bisa dilihat aja gitu. Aku nggak tahu lengkapnya soalnya ya. Banyak banget siapin nanti. Oke, untuk selanjutnya, apakah UI memberikan beasiswa full untuk melanjutkan ke program pasca sarjana baik di dalam atau di luar negeri? Jika ada, apa saja persyaratannya? Oh, misalnya nggak ada, tapi ada. Tapi mungkin bisa lihat di website UI kali, beasiswa UI. Oke Kak, selanjutnya ini apa aja sih Kak tips dan trik agar bisa diterima di kampus UI ini? Belajar. Belajar terus jangan lupa restu orang tua, terus doa jalurangnya. Udah sih gitu aja. Tidur, jangan lupa tidur. Oke, selanjutnya, apakah uang masuk dan uang semesteran yang dibayarkan mahasiswa disesuaikan dengan tingkat ekonomi orang tua, mahasiswa atau sama semua? Disesuaikan, tergantung jalur juga. Ada slip gaji orang tua nanti. Tapi itu juga berlaku cuman di beberapa jalur doang. Iya, reguler. Jalur yang reguler ya. Kalau yang Non reguler biasanya ada. udah diketok biasanya Iya. sih. Jurusan yang paling favorit itu apa ya Kak? FK, terus hukum, kriminologi. BKK juga lah. Oh iya, bahasa dan kebudayaan Korea gitu. Sabar. Bahasa dan kebudayaan Korea juga. Terus udah hukum. Komunikasi sama hubungan internasional ya. Oke, terus selanjutnya aku mau nanya, misal kalau kita nih di awal
ekonomi kita misalnya lagi baik-baik aja, terus ternyata di tengah-tengah kita masa kuliah kita punya kendala ekonomi, itu ada nggak kayak misalnya solusi dari kampus buat kita gitu? Ada nanti paling kan di semester 1 udah ditetapin nih kalian bayar UKT berapa. Nah, di semester 2 itu ada kesempatan lagi buat kalian aju banding ke fakultas minta masing-masing. turunin. Ya, kadang tuh ada wawancara langsung sama ketua prodi atau gimana. Ya, tapi kalian bisa aju banding kok nanti di semester berikutnya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh bisa ditanyain ke Adkesma. Apa tuh Kak Adkesma, tolong bisa bilang? Advokasi kesejahteraan masyarakat mahasiswa. Iya, pokoknya ada lembaga namanya Adkesma yang ngurusin tentang mahasiswa. Terus selanjutnya di sini ada asrama UI ya Kak? Ada. Itu khusus untuk mahasiswa UI atau bisa terbuka umum? Khusus mahasiswa UI yang tinggalnya di luar Jabodetabek. Oke, makasih ya Kak. Di UI ini masih ada nggak sih Kak kegiatan penelitian dan penyusunan skripsi atau tesis sebagai syarat sarjana sebelum Kalau wisuda? kita tuh TA ya. Tugas akhir. Tapi kalau di fakultas lain kayak teknik tuh bahkan ada kayak teknik kimia itu dia salah satu syaratnya itu ya bikin penelitian dulu baru bisa nyusun skripsi sih. Untuk selanjutnya Kakak ada langkah-langkah yang bisa dikasih nggak sih buat kita biar jadi mahasiswa berprestasi di UI? Sering ikut lomba aja karena mahasiswa berprestasi itu dinilai dari lomba ya, tapi lomba itu syarat-syarat nasional gitu. Iya, ada Ya kan? syaratnya. Iya, IPK IPK harus dulu. tinggi. Makasih Kak. Terima kasih Kak. Selanjutnya, apakah yang dipelajari di jurusan bahasa Korea, Kak? Iya. Satu. Oke. Yang pertama itu ada GKK atau Gramatika Korea Komunikatif. Jadi di sini kita belajar. Oh iya. Singkat. Kan maksudnya di sini singkat aja. Jadi kita intinya belajar gramatika dan susunan kalimat bahasa Korea. Bahasa. Jadi selain walaupun kita jurusan bahasa Korea, tapi kita juga mempelajari kebudayaan masyarakat di sana. Jadi kita tuh harus tahu keseharian mereka kayak gimana gitu. Jadi kita juga harus meneliti sama kepercayaan mereka gitu. Selanjutnya, Oh langsung aja. ya. Dari universitasnya itu ada kayak lapangan kerja atau perusahaan kerjasama nggak, Kak? Oh ada buat itu kan buat untuk biasanya untuk mahasiswa semester 5 yang mau magang gitu ya. Biasanya ada lembaga atau perusahaan yang emang kerja sama kampus. Contohnya? Contohnya bisa dilihat di Tidak hafal. Oke, makasih, Kak. Bisa pindah jurusan di semester berikutnya apabila jurusan yang kita minat itu nggak sesuai sama passion kita gitu Kak. yang penting tes ulang. Iya, kalau mau sih UTBK ulang. Iya. Terus simak ulang. Gitu sih. Oh begitu. Lebih baik itu saya mengikuti organisasi atau tidak mengikuti organisasi di kampus. Oke, untuk menurut aku sendiri tergantung kalian target di kampus itu apa gitu. Tapi kalau dari aku sendiri lebih baik berorganisasi karena dari situ kita bakal dapat lebih banyak kenalan kan. Terus Dan gak boring-boring banget gitu. Iya, Soalnya kayak betul. belajar terus jadi pusing. Tapi dan ya itu harus set prioritas juga karena kalau memang di luar kampus juga udah banyak kegiatan atau kayak di UKM juga udah banyak kegiatan, mungkin akan lebih baik nggak ikut organisasi. jadi tergantung masing-masing. Selanjutnya pernah nggak di kampus ini terjadi siswa yang di drop out? Paling peringatan sih. Aku taunya Ada kok. Ada yang di drop out? ada, tapi aku taunya yang peringatan kalau misalnya ketahuan nyontek tuh dikasih peringatan gitu. Biasanya kalau yang di drop out itu karena pelanggarannya apa? Yang udah berat banget. Yang melanggar HAM. Ya kita nggak bisa nyebutin satu-satu. Oke. Sama ini sih setahu aku kalau misalkan ngulang semester terus di semester yang diulangin itu nggak naik juga itu bisa di Berapa kali ya? Ya, 3 kali. 3 kali ya. Oke.
tempat yang menarik atau fasilitas di kampus untuk belajar dan mengembangkan bakat itu ada? Perpusat dan Pusgiwa. Kalian bisa Pusgiwa juga ada. Pusgiwa itu pusat kegiatan mahasiswa, jadi itu tempat ekstrakurikulernya mahasiswa. Iya, tempat UKM-nya. Oke. sama di Danau UI yang sambil bangun. Sama si Kadal. Iya benar. Ada kadal guys, hati-hati. Iya, Di biawak. Udah. 21. Ada nggak sih alumni UI yang menduduki jabatan penting di negara ini kayak menteri, kepala BUMN? Sri Mulyani. Sebenarnya aku lebih tahu ini sih yang selebriti ketimbang pejabat-pejabat gitu. Tapi ya Sri Mulyani sih yang terkenal. Oke, thank you ya Kak. Sekian dari observasi dan wawancara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi